Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Muzakiro dengan nomor NIM 23121147. Saya dari kelas 4 PAIE. Baiklah, langsung saja. Saya akan menjelaskan sedikit materi saya yang berjudul pengembangan komponen tujuan dalam kurikulum. Bab 1. Pendahuluan. Kurikulum adalah pedoman dalam pembelajaran yang mencakup tujuan pendidikan sebagai arah dan hasil yang diharapkan. Pengembangan tujuan dalam kurikulum sangat penting agar selaras dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tuntutan dunia kerja dan masyarakat. Seiring perubahannya zaman, tujuan pendidikan terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi, sosial budaya, dan kebijakan pendidikan. Di Indonesia, kurikulum mengalami berbagai perubahan untuk memenuhi visi pendidikan nasional dan meningkatkan kompetensi peserta didik dalam aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik. Pengembangan tujuan dalam kurikulum harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik, kebutuhan masyarakat, dan standar pendidikan. Tujuan yang jelas dan terukur mendukung strategi pembelajaran efektif serta evaluasi hasil belajar yang sistematis sehingga dapat mencetak generasi yang kompetensi berdaya saing di era globalisasi. Setelah memahami latar belakang, selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah dalam pembahasan ini. Lanjut saja kita ke bab 2, pembahasan. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum merujuk pada sasaran atau hasil yang ingin dicapai melalui proses pendidikan, mencakup pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Berikut beberapa definisi tujuan kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, yaitu menurut Ahmad Domiri, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah intelektual, bahasa, bakat, emosional, dan sosial, kebutuhan dan keinginan minat, kemampuan, dan keterampilan, perbedaan individu antara peserta didik. Dan kedua, menurut Ralph P. Taylor, tujuan kurikulum harus dirumuskan berdasarkan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan disiplin ilmu. Yang ketiga, yaitu menurut Hilda Tabah, menyatakan bahwa tujuan kurikulum harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik serta berorientasi pada perubahan perilaku peserta didik. Pembahasan yang kedua yaitu hierarki tujuan kurikulum. Apa sih hierarki tujuan kurikulum itu? Nah, hierarki tujuan kurikulum itu terdiri dari beberapa tingkatan yang saling berhubungan, mulai dari tujuan pendidikan nasional hingga tujuan instruksional. Berikut penjelasan mengenai setiap tingkatan tersebut. Nah, poin yang pertama yaitu tujuan nasional. Tujuan nasional adalah tujuan pendidikan nasional merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan suatu negara berdasarkan falsafah dan ideologi yang dianut di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional ini didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan dan manfaat dari tujuan nasional ini adalah berfungsi sebagai pedoman umum bagi seluruh penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, memastikan bahwa semua lembaga pendidikan mengarahkan proses pembelajaran untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya. Dan fungsi tujuan nasional ini yaitu sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, dan evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan. Nah, adapun contoh tujuan nasional ini yaitu seperti mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua yaitu tujuan institusional. Nah, tujuan institusional ini mengacu pada sasaran yang ingin dicapai oleh suatu institusi pendidikan melalui proses pembelajaran. Tujuan ini biasanya dirancang agar selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai lembaga pendidikan tersebut.
Nah, tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan tertentu seperti sekolah atau universitas sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari tujuan institusional ini memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan program pendidikan di lembaga tersebut, serta memastikan keselarasan dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, dan fungsi tujuan institusional ini sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum, yaitu perencanaan pembelajaran dan evaluasi di tingkat lembaga. Nah, contoh dari tujuan institusional ini yaitu seperti sebuah universitas yang memiliki visi menjadi pusat unggul dalam bidang teknologi informasi, menetapkan tujuan institusional untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif di bidang tersebut. Dalam tujuan institusional dalam kurikulum terdapat dua macam tujuan, yaitu yang pertama, tujuan institusional umum, yang kedua, tujuan institusional khusus. Pengertian dari tujuan institusional umum adalah pernyataan yang menggambarkan hasil belajar yang diharapkan secara umum setelah penyelesaian suatu mata pelajaran atau unit pembelajaran tertentu. Tujuan institusional umum berfokus pada kompetensi atau pemahaman luas yang ingin dicapai oleh peserta didik. Nah, adapun fungsinya yaitu berperan sebagai pedoman dalam menyusun tujuan institusional khusus dan mengarahkan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, contohnya itu seperti setelah menyelesaikan bab tentang struktur teks eksposisi, siswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis teks eksposisi secara kritis. Nah, sedangkan tujuan institusional khusus adalah pernyataan spesifik yang menggambarkan perilaku atau keterampilan yang dapat diamati dan diukur yang harus dicapai oleh peserta didik setelah sesi pembelajaran tertentu. Tujuan institusional khusus ini merupakan penjabaran dari tujuan institusional umum ke dalam kompetensi yang lebih terperinci. Nah, fungsi dari tujuan institusional khusus ini memadu pendidikan dalam merancang aktivitas pembelajaran dan evaluasi, serta memudahkan pengukuran pencapaian hasil belajar. Nah, adapun contohnya yaitu seperti siswa itu mampu mengidentifikasi bagian-bagian teks eksposisi dalam sebuah artikel dengan benar. Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap program studi atau bidang studi dalam kurikulum sebagai penjabaran dari tujuan institusional. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari tujuan kurikuler ini yaitu memastikan bahwa setiap mata pelajaran atau program studi kontribusi dalam pencapaian tujuan institusional dan nasional. Nah, fungsi tujuan kurikuler yaitu sebagai pedoman dalam pengembangan materi pembelajaran, strategi pengajaran, dan evaluasi hasil belajar di tingkat mata pelajaran atau program studi. Adapun contoh dari tujuan kurikuler yaitu seperti program studi pendidikan bahasa Inggris yang bertujuan ingin menghasilkan lulusan yang mampu berkomunikasi efektif dalam bahasa Inggris. Nah, dan memiliki pemahaman mendalam tentang budaya negara-negara berbahasa Inggris. Yang keempat yaitu tujuan instruksional. Tujuan instruksional adalah tujuan yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan pembelajaran, baik dalam satu pertemuan maupun satu unit pembelajaran tertentu. Tujuan dan manfaat dari tujuan instruksional yaitu memberikan arah yang jelas bagi pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran serta memudahkan evaluasi pencapaian kompetensi spesifik. Adapun fungsi tujuan dari instruksional ini yaitu sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, termasuk pemilihan metode, media, dan penilaian. Nah, contoh dari tujuan instruksional yaitu seperti setelah mengikuti pembelajaran tentang persamaan kuadrat, peserta didik harus mampu menyelesaikan berbagai bentuk persamaan kuadrat dengan tepat. Pembahasan selanjutnya yaitu taksonomi. Apa sih yang dinamakan taksonomi tujuan pendidikan itu? Nah, taksonomi tujuan pendidikan adalah klasifikasi yang mengelompokkan tujuan pembelajaran ke dalam kategori tertentu untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses belajar mengajar. Nah, salah satu taksonomi yang paling dikenal adalah taksonomi Bloom yang diperkenalkan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Taksonomi ini membagi tujuan pendidikan ke dalam 3 ranah utama. Yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotorik.
Yang pertama, ranah kognitif. Ranah ini berkaitan dengan kemampuan berpikir dan pengetahuan. Taksonomi belum mengklasifikasikan ranah kognitif ke dalam 6 tingkatan, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Nah, yang pertama yaitu pengetahuan, dengan cara menghafal fakta dan informasi. Yang kedua, pemahaman, dengan memahami makna dan informasi. Yang ketiga, yaitu penerapan, dengan menggunakan informasi dalam situasi baru. Yang keempat, analisis, dengan cara memecahkan informasi menjadi komponen-komponen dan memahami strukturnya. Yang kelima, sintesis, menghubungkan komponen-komponen untuk membentuk sesuatu yang baru. Dan yang terakhir, yaitu evaluasi, dengan cara menilai nilai atau kualitas informasi berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua, ranah efektif. Ranah efektif ini berkaitan dengan sikap, nilai, motivasi, dan perasaan. Krathwohl dan belum mengembangkan taksonomi untuk ranah ini yang terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama, yaitu penerimaan, kesadaran akan adanya fenomena tertentu, dan kesediaan untuk memperhatikannya. Yang kedua, yaitu partisipasi, untuk keinginan berpartisipasi atau bereaksi terhadap fenomena tersebut. Yang ketiga, penilaian. Nah, melalui atau menghargai suatu objek, fenomena, atau perilaku. Yang ketiga, pengorganisasian. Nah, mengintegrasikan nilai-nilai yang berbeda dan menyusunnya ke dalam sistem nilai yang konsisten. Yang kelima, karakterisasi, menginternalisasi nilai-nilai sehingga mempengaruhi perilaku secara konsisten. Yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Ranah ini berkaitan dengan keterampilan motorik dan koordinasi fisik. Simpson mengembangkan taksonomi untuk ranah psikomotorik yang mencakup 7 tingkatan. Yang pertama, persepsi, kemampuan untuk menggunakan isyarat sensorik dalam membimbing aktivitas motorik. Yang kedua, kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melakukan gerakan atau tugas tertentu. Yang ketiga, respon terpimpin, kemampuan untuk meniru atau mengikuti instruksi dalam melakukan gerakan. Yang keempat, mekanisme, kemampuan untuk melakukan gerakan dengan percaya diri dan efisien. Yang kelima, respon terbuka, kemampuan untuk melakukan gerakan kompleks dengan ketepatan dan koordinasi yang baik. Yang keenam, adaptasi, kemampuan untuk memodifikasi gerakan sesuai dengan situasi khusus. Yang ketujuh, penciptaan, kemampuan untuk menciptakan pola gerakan baru yang sesuai dengan kebutuhan atau situasi tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu indikator. Indikator pencapaian tujuan adalah perilaku atau kemampuan spesifik yang dapat diukur dan diamati, yang menunjukkan bahwa peserta didik telah mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam proses pembelajaran. Indikator ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Menurut Ahmad Sudrajat, indikator pencapaian kompetensi merupakan target kemampuan yang harus dikuasai oleh setiap siswa secara individu. Pembahasan selanjutnya yaitu indikator pencapaian. Indikator pencapaian tujuan memiliki peran krusial dalam proses pembelajaran. Fungsi-fungsi utama dari indikator ini antara lain: yang pertama, alat ukur pencapaian kompetensi dasar. Indikator fungsi sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. Dan yang kedua yaitu panduan dalam merancang evaluasi pembelajaran. Nah, indikator membantu pendidikan dalam merancang instrumen evaluasi yang tepat sasaran. Dan yang ketiga, dasar dalam pengembangan materi dan strategi pembelajaran. Nah, indikator ini menjadi acuan dalam pengembangan bahan agar dan pemilihan metode pembelajaran yang efektif. Langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian. Langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan merupakan langkah krusial dalam proses pembelajaran, karena indikator ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti dalam merumuskan indikator pencapaian tujuan. Yang pertama yaitu memahami kompetensi dasar.
Nah, langkah pertama, memahami secara mendalam rumusan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Pemahaman ini menjadi dasar dalam pengembangan indikator yang relevan dan tepat sasaran. Yang kedua, mengurangi kompetisi dasar ke dalam komponen-komponen. Setelah memahami kompetisi dasar, uraikan rumusan tersebut menjadi komponen-komponen spesifik yang mencerminkan kemampuan atau perilaku yang diharapkan. Nah, penguraian ini membentuk dalam identifikasi aspek-aspek penting yang perlu dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga, menentukan kata kerja operasional. Nah, pilih kata kerja operasional yang sesuai dengan tingkat kognitif yang diharapkan. Nah, berdasarkan taksonomi Bloom, penggunaan kata kerja yang tepat memastikan bahwa indikator yang dirumuskan dapat diukur dan diamati. Yang keempat, mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran. Nah, sesuaikan indikator dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, serta konteks lingkungan belajar. Pertimbangkan ini memastikan bahwa indikator yang dirumuskan realistis dan relevan dengan sesuatu pembelajaran. Yang kelima, merumuskan indikator dengan jelas dan spesifik. Nah, susunan indikator dalam bentuk pernyataan yang jelas, spesifik, dan terstruktur sehingga memudahkan dalam pelaksanaan evaluasi dan penilaian hasil belajar. Yang keenam, mengembangkan materi dan strategi pembelajaran yang sesuai. Nah, berdasarkan indikator yang telah dirumuskan, kembangkan materi ajar dan strategi pembelajaran yang mendukung pencapaian kompetensi yang diharapkan. Yang ketujuh, merancang evaluasi pembelajaran. Nah, siapkan instrumen evaluasi yang sesuai dengan indikator untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara objektif. Penjelasan yang terakhir yaitu cara merumuskan tujuan. Nah, cara merumuskan tujuan pembelajaran yang efektif merupakan langkah krusial dalam proses pendidikan, karena tujuan yang jelas akan memandu pendidikan dan peserta didik menuju hasil yang diharapkan. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat diikuti dalam merumuskan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, identifikasi kompetensi dasar. Identifikasi kompetensi dasar ini, pahami kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, analisis kebutuhan peserta didik. Dengan cara kenali karakteristik kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta didik untuk memastikan tujuan yang dirumuskan sesuai dan dapat dicapai. Yang ketiga, formulasi tujuan dengan komponen A, B, C, D. Nah, komponen ini bertujuan pembelajaran sebaiknya mencakup 4 komponen utama. Yang pertama, yaitu audiens. Nah, audiens ini siapa yang akan belajar? Misalnya, siswa kelas 10. Nah, dan B itu behavior, yaitu perilaku atau kemampuan spesifik yang diharapkan setelah pembelajaran. Misalnya, mampu menjelaskan konsep fotosintesis. Nah, C itu conditional, kondisi atau situasi di mana perilaku tersebut harus ditampilkan, misalnya setelah mengikuti praktikum. D, yaitu degree atau tingkat kriteria keberhasilan yang diharapkan, misalnya dengan ketetapan 90%. Yang keempat, menggunakan kata kerja operasional. Dengan cara, pilih kata kerja yang jelas dan dapat diamati untuk mendeskripsikan perilaku yang diharapkan, seperti mengidentifikasi, menganalisis, atau membandingkan. Yang kelima yaitu pastikan tujuan realistis dan dengan relevan. Nah, tujuannya harus sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan relevan dengan konteks pembelajaran serta kehidupan sehari-hari. Yang keenam, evaluasi dan revisi tujuan. Nah, dengan tinjau kembali tujuan yang telah dirumuskan untuk memastikan kejelasan, keterukuran, dan kesesuaian dengan kompetisi dasar. Mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan mengenai materi pengembangan komponen tujuan dalam kurikulum. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi pengembangan komponen tujuan kurikulum adalah
Perumusan tujuan pembelajaran sangat penting dalam menentukan arah dan keberhasilan pendidikan. Hierarki tujuan kurikulum terdiri dari tujuan nasional, institusional, kurikuler, dan instruksional yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Nah, teori Taylor menekankan bahwa tujuan pendidikan harus dirumuskan berdasarkan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan bidang studi. Indikator pencapaian tujuan berperan sebagai alat ukur keberhasilan belajar dan dasar evaluasi, sehingga harus dirancang dengan langkah-langkah yang jelas dan terukur. Nah, dalam merumuskan tujuan pembelajaran pendekatan A, B, C, D, dan menggunakan kata kerja operasional, memastikan tujuan lebih spesifik dan mudah dievaluasi. Dengan perencanaan yang baik, pembelajaran menjadi lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.